Europa League sudah diamankan, namun seberapa besar dampaknya terhadap kemampuan belanja di bawah aturan FFP pada musim panas 2024? Ada 3 aturan FFP yang harus kita patuhi: aturan profitabilitas dan keberlanjutan PL, aturan pendapatan sepak bola UEFA, dan aturan biaya skuad UEFA. Berdasarkan semua aturan ini, penting untuk menentukan berapa pendapatan kita selama musim 2024-2025. Dengan menggunakan aturan praktis yang ditetapkan, yaitu untuk setiap kenaikan biaya sebesar 30,4 juta, MU dapat mengeluarkan 100 juta untuk biaya transfer. Ini berarti MU dapat mengeluarkan 78,5 dibagi 30,4 yakni 2,6. Hasilnya dikali 100 juta, dan didapat angka 260 juta. MU dapat menghabiskan 260 juta untuk transfer di bawah FR UEFA. Aturan SCR UEFA atau aturan biaya skuad UEFA sedikit berbeda, dan dihitung dengan menggunakan aturan praktis. MU bisa menghabiskan 260 juta untuk biaya transfer berdasarkan aturan biaya skuad UEFA. Jadi MU bisa mengeluarkan 260 juta untuk biaya transfer di bawah FFP. Tetapi apa yang terjadi jika MU menjual pemain? Kemampuan MU untuk membelanjakan uang berdasarkan aturan FFP meningkat pesat jika kami menjual pemain. Sebagai contoh saja, Jadon Sancho masih ada di neraca MUI dengan 29,2 juta. Jika MU bisa menjual Sancho seharga 20 juta, itu berdampak pada pendapatan MU. MU dapat membelanjakan lagi 78 juta jika sukses menjual Sancho seharga 20 juta. Greenwood sebagai pemain akademi, jika MU menjualnya seharga 20 juta, MU dapat membelanjakan 80 juta lagi. Oleh karena itu, perhitungan sederhananya adalah dengan menjual Greenwood dan Sancho saja, MU dapat membelanjakan 158 juta lagi sebagai tambahan dari 260 juta yang dapat MU belanjakan berdasarkan aturan FFP. Bayangkan jika MU juga menjual lebih banyak pemain, seperti Lindelof, Maguire, AWB, dan sebagainya. MU kurang lebih dapat membelanjakan jumlah yang tidak terbatas di bawah FFP. Jadi apakah ini berarti MU bisa dengan mudah menghabiskan 400 juta di musim panas ini? Tidak, 400 juta adalah jumlah yang dapat MU belanjakan tanpa melanggar FFP. Semua itu tercapai berkat tangan dingin Erik ten Hag menjuarai Piala FA. Terima kasih, Menir ten Hag. Sementara Erik ten Hag santai berlibur, media terus bergejolak dengan rumor. Dari sumber Chelsea dan non-MU, diklaim bahwa Ten Hag akan dipecat meski memenangkan Piala FA, dengan McKenna favorit untuk menggantikannya. Dari sumber United, sekarang dikatakan ada kemungkinan Ten Hag akan bertahan. David Ornstein mengonfirmasi McKenna akan bertahan di Ipswich, jadi sekarang gelombang berita beralih bahwa Ten Hag dipertahankan dari sumber lain. Sumber-sumber Jerman masih mengklaim Thomas Tuchel yakin dia akan mendapatkan pekerjaan itu. Laporan media lain hari ini menunjukkan Roberto De Zerbi adalah yang terdepan, dengan Pochettino dan Thomas Frank masih menjadi pilihan. Apa yang kita tahu sebenarnya adalah bahwa ada pertemuan besar hari ini untuk membahas Ten Hag dan 5 manajer Ineos yang dibicarakan. Joel Glazer dan Sir Jim Ratcliffe memimpin tinjauan akhir musim Manchester United, yang akan menentukan apakah Erik ten Hag tetap dalam pekerjaannya. Akan ada masukan dari Jason Wilcox dan Sir Dave Brailsford. Anggota staf dan sebagian besar pemain kecewa dan bingung mengapa Ineos berpikir untuk memecat Ten Hag. Ada perasaan bahwa sesuatu yang menarik sedang dibangun di klub di bawah Ten Hag. Tinjauan musim Ineos dapat berlangsung selama beberapa hari, tidak memiliki batasan waktu dan akan melibatkan diskusi dan refleksi yang tepat sebelum mereka sampai pada keputusan penting seputar Erik ten Hag. Semoga kita segera menemukan cara untuk mengakhiri kegilaan media ini.
Sejumlah media melaporkan bahwa Erik ten Hag masih mendapat banyak pendukung di hierarki MU. Laporan lain menyebutkan Sir Alex Ferguson dan Jim Ratcliffe menginginkan ten Hag tetap bertahan, sedangkan Dan Ashworth mendorong perubahan. Ashworth dikenal karena menunjuk Sam Allardyce dan Gareth Southgate sebagai manajer Inggris, jadi mungkin tidak mengherankan jika dia menginginkan manajer dengan gaya permainan yang lebih tradisional. Brighton mempekerjakan Graham Potter ketika Ashworth ada di sana, yang pastinya lebih modern, tetapi Ashworth telah menyatakan dalam wawancara bahwa Potter menemui pemilik dan ketua Brighton, Tony Bloom, saat berada di Swansea. Bloom secara umum dipandang sebagai pemilik di PL yang paling terlibat dalam pengelolaan timnya. Jadi sulit untuk mengetahui seberapa terlibatnya Ashworth dalam keputusan tersebut. Jika orang-orang terbaik memutuskan bahwa pergantian manajer harus dilakukan, maka biarkan saja. Itulah yang fans inginkan. Seorang manajer yang terbaik di kelasnya. Bukan manajer dengan rekam jejak yang terbatas atau tidak ada sama sekali, maka ada alasan untuk khawatir. Karena hal ini terlihat ketika Ashworth melakukan perubahan, hanya untuk mendapatkan seseorang yang dapat mereka kendalikan, bukan merupakan manajemen terbaik di kelasnya. Move tidak bisa mendapatkan seorang manajer berdasarkan siapa yang akan membuat hidup lebih mudah bagi Dan Ashworth. Fakta bahwa orang yang sama merasa bahwa Gareth Southgate adalah pilihan terbaik di kelasnya juga mengkhawatirkan. Pendukung timnas Inggris saja sangat sulit terkesan dengan kemampuan taktis Southgate. MU telah mengatakan kepada Everton bahwa mereka tidak akan membayar tebusan atas Jarrad Brandtwaite. Meski dia adalah salah satu target utama mereka, namun dua klub berada dalam jalur yang bertentangan mengenai penilaiannya. Everton akan menuntut sekitar 80 juta pound, sementara United menghargainya mendekati 60 juta pound. Sementara itu, Ineos di luar dugaan telah melakukan hal yang sangat mengejutkan. Ineos dan Bukayo Saka telah melakukan pembicaraan tentang potensi transfer musim panas. Ada ketertarikan dari kedua belah pihak dan Saka menyatakan kesediaannya bermain untuk klub masa kecilnya, namun saat ini belum diketahui apakah Arsenal bersedia menjualnya ke Man United. Perkiraan pot untuk undian fase grup Liga Eropa 2024-2025. Manchester United di pot 1. Dengan format baru Liga Champions, tim yang tersingkir dari kompetisi utama Eropa tidak lagi memiliki akses ke Liga Eropa melalui eliminasi. Perubahan terbesar terjadi pada babak penyisihan grup, yang akan menjadi babak Liga Tunggal yang diikuti 36 tim. Masing-masing tim menghadapi 8 tim berbeda, 4 di kandang, 4 tandang. 8 besar secara keseluruhan maju langsung ke babak 16 besar, tim yang finish di peringkat ke-9 hingga ke-24 akan mengikuti babak playoff babak sistem gugur, dengan pemenangnya akan lolos ke babak 16 besar. Sejak saat itu, pertandingan tersebut adalah sistem gugur langsung. Perayaan kemenangan MU atas Manchester City nampaknya sangat mengganggu fans klub lain. Mereka menyindir perayaan setan merah norak seolah juara Liga Champions. Tetapi siapa bisa menahan gelombang pemberitaan kesuksesan Erik ten Hag selama seminggu terakhir? Media dan sosmed terus dibanjiri berita tentang MU. Sebelumnya, City tampaknya yang terhebat sepanjang masa, memenangkan gelar Liga Premier untuk tahun keempat berturut-turut. Sayangnya, tidak ada yang peduli. Media hanya 1 hari memberitakan itu, sementara MU juara FA Cup sampai detik ini masih menjadi trending. Manchester United, yang tampaknya hidup dari kejayaan masa lalu dan tidak lagi relevan, memenangkan Piala FA. Adalah kisah terbesar tahun ini. Manchester akan selalu merah.